Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Asari. Saya dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruqyah dan bacaannya dan doa-doanya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih ruqyah itu apa? Ada yang tahu? Tahu? Belum tahu. Oke, baik, saya akan menjelaskan apa itu ruqyah. Nah, di dalam buku ini ruqyah secara terminologi adalah al-ujjah atau yang disebut sebuah perlindungan. Nah, sebuah perlindungan ini yang digunakan untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan lain-lain. Dalam hadis karya Ibnul Asir rahimahullah, adapun makna ruqyah secara etimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah atau mengangkat bala atau penyakit. Terkadang doa atau bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut, kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah itu. Nah, tata cara pengobatan dengan ruqyah itu yang pertama ada langsung meruqyah. Secara langsung meruqyah itu secara meniup dan meletakkan tangan pada tempat yang sakit selama si sakit itu bukan wanita asing. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniupkan surat-surat pelindung dalam surat Al-Falaq dan An-Nas atau juga ditambah surat Al-Ikhlas pada dirinya. Saat beliau sakit sebelum wafat, tatkala sakit beliau bertambah parah, aku pun meniupkan surat-surat tadi kepada beliau. Aku mengusapkannya menggunakan tangan Nabi karena keberkahannya. Ma'mar berkata, aku bertanya kepada Zuhri bagaimana ia meniupkan bacaan ruqyahnya. Yang kedua yaitu meruqyah dengan menggunakan air yang suci. Seperti air yang suci itu seperti air jam-jam atau minyak zaitun untuk diminum dan dioleskan pada kulit atau selainnya. Yang ketiga yaitu meruqyah dengan menuliskan bacaan di atas dengan tinta ja'faron, kemudian meluruhkannya ke dalam air yang diminum. Yang keempat yaitu mendengarkan ayat-ayat ruqyah dengan seksama, khusyuk dan menghadirkan hati. Yang kelima yaitu akan lebih baik lagi bila sebagian surat dan ayat seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Mu'awwijatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Juga ayat dan doa lain diulang-ulang. Jadi surat tersebut itu bisa menyembuhkan ruqyah gitu kan, teman-teman. Nabi menyatukan kedua tangan beliau dan meniupkan bacaan ruqyah pada kedua tangan tersebut sebanyak 3 kali. Lalu mengusap seluruh tubuh beliau yang terjangkau dengan keduanya. Selanjutnya ada nih penjagaan dan pembentangan diri. Penjagaan dan pembentangan diri ini terdapat 18. Yang pertama yaitu menjaga agama Allah. Nah, menjaga agama Allah ini Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai anak laki-laki, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pastilah Dia akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi.
Yang kedua yaitu bertawakal kepada Allah dengan menempuh sarana penjagaan. Yang ketiga, menjaga zikir, wirid, dan doa. Nah, yang diajarkan Nabi pada pagi dan petang juga di semua keadaan dan kesempatan seperti halnya bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengannya akan berbahaya sesuatu apapun di bumi dan tidak juga di langit. Dia Maha mendengar dan mengetahui. Bacaan tersebut dibaca 3 kali pada pagi dan petang. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan yang kedua yaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang keempat, membaca surat Al-Baqarah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Bacaannya, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna ahdaha barakatun wa tarakaha hasratun wa la tastati'uhal batalah. Yang artinya, bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian. Dan para penyihir tak akan mampu menguasai orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Nah, teman-teman, biasanya kalau sebelum tidur itu baca doa enggak? Baca. Apa itu doanya? Sempat baca surat Yasin, surat ayat kursi enggak? Oh enggak. Biasa itu ya, doa tidur ya. Nah, nanti habis kajian ini sempat-sempatin baca ayat kursi sebelum tidur gitu kan, supaya terlindungi. Ya. Yang keenam yaitu membaca 2 surat Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah bila akan beranjak ke tempat tidurnya, beliau meniup kedua telapak tangan dengan bacaan surat Qul huwallahu ahad dan kedua surat Mu'awwidzatain. Dengan keduanya beliau mengusap wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkaunya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, tidur dalam keadaan suci dengan membacanya Bismika Rabbi wa ra'fu jambi wa bika arfa'uhu in amsatta nafsi farhamna wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Yang artinya, dengan menyebut namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan pertolonganmu, aku mengangkatnya. Kalaulah engkau mengambil nyawaku, maka rahmatilah jiwaku, dan kalau engkau melepaskannya, maka jagalah ia dengan perlindungan yang engkau berikan kepada para hambamu yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-8 yaitu memakan 7 kurma di pagi hari. Berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa yang di waktu pagi memakan 7 kurma ajwa, maka pada hari tersebut racun sihir tidak akan mencelakainya. Muttafaq alaih. Juga berdasar hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memakan 7 buah kurma dari kota yang berada di antara 2 batu hitam, atau yang dimaksudnya kota Madinah, pada waktu pagi, maka racun tidak akan mencelakakannya hingga ia memasuki waktu sore. Hadis riwayat Muslim. Yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Baz berpandangan bahwa hal itu juga berlaku bagi orang yang memakan 7 kurma dari kota manapun selain Madinah, mengucapkan basmalah setiap memulai pekerjaan
Rasulullah bersabda, setiap perkara berbobot yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus atau tak dianggap. Dinilai hasan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Yang ke-9, berdoa ketika keluar rumah dengan doa dalam hadis berikut. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au ajilla au ujalla au adliha au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesesatan atau disesatkannya orang, terjatuh dalam kesalahan, atau dijatuhkan berbuat jolim atau dijolimi, melakukan perbuatan bodoh, atau diperlakukan dengan bodoh. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-11, berdoa saat masuk rumah dengan doa yang terdapat dalam hadis Anas berikut sebagai berikut. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah yang keluar, hanya kepada Allah Tuhan kami bertawakal, kemudian hendaknya ia memberi salam kepada keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Atau seperti dalam riwayat Muslim, bila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah ketika itu dan ketika makan, maka setan akan berkata, tak ada lagi tempat bermalam dan tak ada lagi makan malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, menutupi titik keindahan atau kemolekan. Orang yang ditakutkan terkena ain, khususnya wanita dan anak-anak, dalam berbagai perhelatan, resepsi pernikahan dan selainnya, sebab bertabaruj atau menampakkan keindahan dan kemolekan, dan berhias diri lebih berpotensi mengundang tatapan ain. Yang ke-13, bagi orang yang khawatir dirinya menimpakan ain pada orang lain agar mendoakan keberkahan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Umamah bin Sa'ad. Bila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang membuatnya takjub, hendaknya dia mendoakan keberkahan. Yang ke-14, tidak bermalam sendirian kecuali terpaksa dan hendaknya disertai dengan membaca wirid-wirid yang diajarkan. Selanjutnya yang ke-15, tidak larut dalam angan-angan dan khayalan. Yang ke-16, memintakan perlindungan untuk anak-anak dan menjaga mereka. Nabi sendiri memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan membacakan A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang yang menyakiti serta dan ain yang menimpakan keburukan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-17, membaca bacaan berikut sebanyak 100 kali. Bacaannya yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tak ada sekutu baginya, sebagaimana dalam hadis itu akan menjadi perlindungan baginya dari setan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-18, membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang dihukumi sebagai hadis marfu. Nah, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan pada malam tersebut hingga ia masuk waktu pagi, yaitu 4 ayat di permulaan surat ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, serta 3 ayat di penghabisan surat yang lafaz awalnya adalah Lillahi ma fis samawati. Dalam riwayat lain, maka ia dan keluarganya pada hari tersebut tidak
didekati setan, dan tidak ada pula sesuatu hal yang tak ia sukai, tidaklah itu ditajakan pada orang gila, melainkan ia akan sadar. Hadis riwayat dari. Sekian dari penjelasan saya tentang ruqyah. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang penjelasan ruqyah ini? Silakan tunjukkan tangan dan sebutkan nama. Dan saya belum ada mau bertanya. Iya teh. Apakah ada surat yang membahas ruqyah? Oke, kita tampung dulu ya pertanyaan yang ke satu. Pertanyaan yang kedua ada lagi teh? Silakan. Nama saya Putri, saya ingin bertanya, Ya. apakah ada hadis Nabi tentang ruqyah? Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan teh. Nama saya Yanti. Ya. Saya mau bertanya teh, apa sih khasiat sama keutamaan dari ruqyah? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, bagus sekali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Puma ya. Apa sih bacaan ruqyah dalam Al-Quran itu? Apa saja ya? Dalam ruqyah itu di dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1-5. Saya bacakan ya surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai dari di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkau, pada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau dari pada mereka, bukan atau jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Surat di dalam surat Al-Fatihah ini dibaca 7 kali ya teh. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yaitu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan padamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Itu aja dari pertanyaan Teh Umah. Sudah jelas? Jelas. Untuk pertanyaan Teh Putri, hadis Nabi di dalam ruqyah ya. Di dalam ruqyah memiliki hadis Nabi, bacaan-bacaan ruqyah yang bersumber dari hadisnya antara lain Bismillahi artika min kulli syai'in
yu'dika min syarri kulli nafsin au ainin hasidillahi yasfika bismillahi artika, yang artinya dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala hal yang mengganggumu dan dari kejahatan segala jiwa atau mata yang mendengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya bacaan dari hadis riwayat Tirmidzi. As'aluqallahul azima rabbal arsyil azim an yasfika, yang artinya aku memohon pada Allah yang maha agung, Roh pemilik ars yang agung, agar dia berkenan menyembuhkan. Dibaca yaitu 7 kali. Selanjutnya si sakit meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit dan membaca basmalah sebanyak 3 kali, lalu membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, yang artinya aku berlindung pada Allah dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan atau sakit yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan. Dibaca 7 kali. Hadis Sahih Muslim. Untuk pertanyaan Putri, apakah sudah jelas? Sudah. Selanjutnya pertanyaan Teh Irianti, yaitu apa sih khasiat dan keutamaan di dalam ruqyah? Betul? Oke, saya jawab ya. Khasiat dan keutamaan di dalam ruqyah yang pertama ada 3. Yang pertama, Khobil Akhbar berkata, di dalam ada 7 ayat yang ketika dibaca atau dibawa maka siapapun tidak bisa memudaratkannya, menyakiti padanya, atau mengalahkan atau disebut pembaca atau pembawaannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu jika Anda ingin terhindar dari tenung, santet, dan guna-guna yang datangnya secara samar-samar, terduga-duga, maka bentengilah dengan membaca ayat 7, insya Allah Anda akan selamat. Yang ketiga, yaitu bila dibaca tiap pagi sekali dan tiap sore sekali, maka tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia atau binatang-binatang buas yang dapat menyakitinya. Itu aja dari jawaban saya. Apa sudah jelas, Teh? Jelas, Teh. Terima kasih. Sekian dari penjelasan ruqyah dan hadis bacaannya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.